Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Hendiansyah. Dan saya Farasa Perasuta. Kami dari MTSN MTSN 20 Jakarta Timur. Basura, underpass Basura, cosplayer. Pernah kamu mendengar kata-kata tersebut? Mau tahu lebih lanjut? Yuk ikuti liputan penelitian kami yang berjudul Cosplayer Superhero, upaya masyarakat untuk memperoleh penghasilan di masa pandemi. Yuk, mari. Underpass Jalan Basuki Rahmat alias Basura adalah salah satu lokasi di daerah Jakarta Timur. Dikelilingi gedung bertingkat seperti mal dan apartemen, rumah warga, serta pasar menjadikan Basura sebagai lokasi strategis untuk perekonomian masyarakat. Jalanan padat merayap sudah menjadi pemandangan sehari-hari di wilayah ini. Selain itu, ada pula jantung kehidupan yang membuat Basura menjadi lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai wilayah, yaitu adanya Mall Basura dan Pasar Gembrong. Pernahkah kalian mendengar pasar itu? Pasar Gembrong seolah menjadi ikon yang menjadi magnet tersendiri bagi warga Jakarta untuk datang dan melakukan transaksi di pasar ini. Keberadaan Pasar Gembrong disinyalir dengan menjadi alasan munculnya berbagai pengamen cosplay superhero. Karakter cosplay superhero dikaitkan dengan keberadaan pasar mainan ini, sehingga ide untuk mengamen dengan kostum cosplay menjadi profesi yang menjanjikan di wilayah ini. Cosplay superhero sendiri adalah hobi berkostum ala karakter animasi maupun video games. Cosplay sendiri merupakan gabungan dari kata kostum dan play, sehingga orang yang melakukannya disebut dengan cosplayer. Di Basura pun terdapat underpass yang menghubungkan wilayah Jakarta Selatan dan underpass Basura atau Jakarta Timur. Inilah yang merupakan titik penting di daerah ini. Ia seperti jantung kehidupan khususnya bagi para pengamen cosplayer. Jalan penghubung ini seakan tak pernah ada matinya, selalu dipenuhi oleh berbagai jenis kendaraan, baik di jam sibuk ataupun di hari kerja dan di hari libur akhir pekan. Faktor kepadatan inilah yang menjadi kesempatan bagi para pengamen cosplayer superhero beraksi. Bahkan di saat pandemi, Basura termasuk ke dalam titik penyekatan PPKM atau pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Kehadiran cosplay superhero terlihat semakin banyak khususnya di masa pandemi seperti saat ini. Intensitas kehadiran mereka di sepanjang underpass Basura pun semakin sering terlihat. Hal inilah yang menjadi magnet bagi kami untuk meneliti keberadaan mereka. Penelitian ini dimulai dengan melakukan observasi di sekitar Basura dari mulai sepanjang jalan underpass Basura hingga ke Pasar Gembrong dan Mall Basura. Observasi kami dilakukan dari pukul 10 hingga 20.00 WIB di akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu. Kondisinya ramai sejak pagi menjelang siang hingga puncaknya di sore hari, dan malamnya pun masih cukup ramai. Sementara di hari kerja pun ramai. Kemudian, di minggu berikutnya, kami melakukan wawancara dan observasi terhadap cosplayer yang dilakukan di malam hari. 5 hari kemudian, kami datang lagi pada jam makan siang untuk mewawancarai 2 orang cosplayer. Lima hari sudah kami lewati untuk mencari narasumber di Jalan Basuki Rahmat. Pada akhirnya, kami berhasil mewawancarai 1 orang dari anggota komunitas cosplayer daerah Jabodetabek yang bernama Yusuf Ramadan secara virtual. Ada komunitasnya, ada juga yang seperti di mall-mall. Jadi kalau teman-teman pernah ke mall terus ada cosplayer Transformer, lalu di bawahnya itu ada kotak, kita bisa berfoto sama dia. Lalu nanti cosplayernya bilang boleh sih kelasnya masukkan ke kotak tersebut. Berikutnya narasumber ketujuh adalah anggota Satpol PP yang terdapat di daerah Jakarta Timur yang berkontak langsung dengan pedagang kaki lima,
pengamen cosplayer superhero, dan lain sebagainya. Di minggu berikutnya, kami mewawancarai seorang staf dari Kementerian Keuangan secara virtual yang turut andil dalam kebijakan ekonomi masyarakat, khususnya di masa pandemi. Apakah pandemi COVID-19 berimbas besar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia? Iya, betul. Tentunya berimbas ya karena di awal-awal pandemi. Setelah data kami dapatkan dari lapangan, selanjutnya data masuk ke proses transkripsi data berdasarkan indikator penelitian. Selanjutnya, data diberikan kode atau disebut dengan proses coding. Data yang sudah dikoding masuk ke dalam proses ekstraksi data untuk merinci hasil data. Kemudian, hasil tersebut masuk ke proses akhir. Itulah proses penelitian yang telah kami lakukan. Dan jangan lupa dukung kami di ajang Myros 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.